Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Selamat siang. Pagi menjelang siang, siang menjelang sore. Sore menjelang malam. Iya, terus aja terus. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita 3M dulu. M yang pertama makan. Minum. Makan minum udah kan? Udah. Udah. Nah, M yang pertama adalah molor. Udah lagi aja. M yang pertama adalah merapikan pakaian. Udah rapi belum semuanya? Sudah? Udah. Nah, yang kedua, M yang kedua adalah merapikan bangku dan mejanya. Udah lurus belum nih? Lihat. Udah. Yang ini udah lurus belum ini? Baris keempat. Coba dilihat dulu. Udah baris? Udah lurus? Oke, udah lurus? Udah. Dah. Nah, M yang ketiga adalah membersihkan sampah atau kolong yang ada di meja. Silakan dibersihkan. Bersih dah. Kiri kanan. Bersih dah. Sudah semua belum? Kalau yang ada sampah boleh dibuang dulu, nggak apa-apa keluar. Silakan dibuang dulu. Boleh, silakan. Izin ya Pak. Ya, boleh dibuang dulu. Supaya belajar kita nyaman. Ya. Kalau udah nyaman kan sayang ya. Kalau udah saya sih Pak. Sudah Pak. Nah, ketua kelas mana ketua kelas? Yang saya. Oke, kita pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Yuk, boleh. Bersiap. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 13 ya, di absen dulu ya. Kesya ada Kesya? Saya hadir. Oke. Komala, Hadir. Kori, Kinanti, Sakit. sakit. Lailatul, Hadir. Madina, Maharani, Malika. Ini seperti anak sendiri. Saya. Mana? Saya. Marsha, Hadir. Melisa, Abdul Ghani, Afgan, Abdul Ghani, Altaf, Nadia, Hadir. Nadia Nindi, Ninda, Ninda. Naura, Naizila, Hadir. Najwa, Hadir Bapak. Nur Aisyah, Nurul Afiza, Oktaviana, Ramzi, Raya. Sakit. Sakit. Oh, minggu lalu juga dia apa ya? Rizky Pratama, Ruth Indriani. Minggu kemarin sakit ya Ruth ya. Safa, Salsabila, Hadir Bapak. Salwa, Hadir. Salwa Salsabila, Safa, Sifa ya? Syafa. Apa sih ini panggilnya? Syafa. Syafa. Fania. Fanya. Wulan Aprilia. Saya. Yasmin. Zahra. Mana Zahra? Oke, ya. Berarti 33 orang yang hadir, 2 sakit ya. Semoga yang sakit diberi kesehatan. Amin. Nah, belum itu kita ada sedikit games nih. Apa? Nih gamesnya adalah bebek. Bebek kaleo, bukan? Yang merah bebek Bang Leo, Pak. Bebek Madura. Nah, di sini ini ada bebek balapan nih. Nanti ini sesuai dengan nomor urut. Jadi si Kesya
Kesya kan dari Kesya ya? Kesya itu berarti nomor 1 dan seterusnya sampai si Zahra. Berarti Zahra nomor 35 ya. Kita set waktunya 1 menit dari sekarang. Nanti cara bermainnya adalah ketika kamu teriakkan nama kalian, itu nanti bebeknya akan jalan terus. Balapan. Misalkan contoh. Ini namanya siapa nih? Kita contoh. Ramji. Jadi teriak aja nama Ramji. Ntar di bebeknya kok jalan terus. Hah? Jangan berisik dalam hati aja kalau nggak. Iya, teriaknya jangan berisik banget ya. Gak enak sama tetangga. Kalau nggak kedengeran, ya insya Allah kedengeran lah pasti. 35, teriaknya boleh yang kencang kali ya, biar rubuh lah. Kalau ini. Oke. Ini ada 35, Saures number, yes. Oke. Ya, tarik suara dulu. Enggak, kan namanya enggak sama, enggak mungkin sama. Kan ada nomor urut. Nomor urut absen apa lah ya? Apa? Kalau ada yang mau maju di sini boleh. Ya, teriakin. Boleh, silakan maju. Enggak, mana ada salah bebeknya. Enggak ada yang sama nomor urut. Ya. Malika, ayo seperti anak seni. Belum. Jangan 1 menit kali ya, 30 detik ya, kelamaan ya, 1 menit. Oh, jangan. Gimana sih? Kosong. Ya enggak bisa. Oke ya, kita mulai ya. Iya, nyebut nama. Ini acak Pak. Saya dong. Yuk, iya 1, 2, 3. Oke. Ya, habis ini radang semua. Ya, kita lihat juara pertama Kesya, juara kedua Nurul. Juara ketiga Naura. Juara 4 Zahra dan seterusnya. Tepuk tangan dulu. Boleh kembali ke tempat duduk ya? Sebentar doang aja udah pengam. Udah bahas tentang apa? Berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir seperti komputer. Nah, kemarin kita udah bahas apa? Tentang apa? Masalah dan solusi. Jadi ketika ada permasalahan, berarti kan harus ada solusi. Solusinya menggunakan apa? Komputer, algoritma komputer. Berarti membuat sebuah aplikasi bisa, ya kan? Yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin yang udah kita bahas kan menyelesaikan sebuah masalah. Kemarin ada salah satu masalah dari kalian apa? Yang kemarin yang sudah bikin poster kan kemarin? Kantin rame, terus diciptakan apa? Aplikasi untuk pesan dari online itu. online. Oke, itu adalah menciptakan sebuah solusi dari permasalahan yang daripada kita ngantri dan lain-lain, ciptakan seperti itu. Walaupun mungkin kita belum tahu itu bisa terjadi atau enggak. Yang penting adalah punya pemikiran ke depannya seperti itu ya. Oke? Nah, tujuan kita dari berpikir komputasional itu adalah kalian akan mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma ya.
standar untuk beberapa persoalan yang disajikan, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Jadi nanti kita akan membuat sebuah aplikasi ataupun belajar tentang pemrograman, ya, pemrograman dasarnya. Oke? Nah, sebelum itu, ya, kita ada yang udah tahu nyanyi apa Mars SMK? Mars MTS. Ini waktu MPLS sudah diputar belum? Udah kayaknya kan? Kita nyanyi dulu ya. Suaranya masih ada. Ya, biasanya kalau lagi batuk HP terus gitu ya. Oke. Yuk kita boleh nyanyi. Kita sebagai anak SMK harus hafal ini lagu nih. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, terampil mandiri penuh cinta. Boleh sambil tepuk tangan. Si bangsa potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Lebih semangat lagi karena kita anak SMK. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing. Jadilah kita generasi bangsa potensinya, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Ada tahu moto SMK? SMK bisa. SMK bisa. SMK. Oke. Nah, itu Mars SMK ya. Jadi kita sebagai anak SMK memang harus berpunya karakter dan juga harus bisa buat Indonesia bangga. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kita lanjut dari materi yang kemarin. Berpikir komputasional di sini punya 4 pondasi. Nah, yang pertama, ada yang tahu? Nggak ada. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita cek. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Iklan ya? Top up saldo di Alfamart dan Oke. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini kan ada mobil nih. Mobil ini, dia kan supaya bisa finish, berarti ada yang harus diisi. Ya, dari tanda tanya ini. Nah, kira-kira ini apa nih? Lingkaran. Terus? Segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, kira-kira di sini apa? Segitiga. Oke, kita cek segitiga. Wih, mantap. Nah, pertanyaannya, ketika yang tadi lingkaran segitiga itu disebut dengan apa?
Disebut dengan kalau ada yang apa namanya? Dari tadi lingkaran segitiga itu membentuk sebuah jembatan. Iya, jembatan, betul. Apa? Kalau di matematika bentuknya apa kira-kira? Oh itu Apa? Kurva. Pola, betul. Kasih tepuk tangan buat Maidah. Bentuknya adalah pola. Bener kan? Berbentuk pola kan? Artinya berarti di sini apa? Bintang. Nah, berarti 4 pondasi algoritma, 4 pondasi berpikir komputasional. Yang pertama adalah pola. Oke. Nah, kalau ini apa berarti? Bintang. Terus? Lingkaran. Oke. Finish ya. Udah kelihatan. Oke. Terus yang kedua, dari 4 pondasi, berarti pondasi yang pertama adalah pola. Ngapa jadi kesini lagi? Nah, yang kedua, ini pondasi yang kedua. Kita berbicara tentang ini. Oke. Nah, ini kira-kira suruh ngapain nih? Puzzle. Oke. Ini ada warna merah, ya, biru, merah, biru, biru, merah, dan seterusnya. Di dalam ini berarti progresnya ini suruh ngapain? Disuruh mengikuti gambar yang ada di sebelah ya. Berarti yang ini apa? Merah. Oke, kita bikin dulu merah. Merah dulu biar enak ya ini. Merah sini ya. Nah, habis itu biru. Kita cek. Wih, berhasil ya. Nah, ini yang disebut dengan dekomposisi. Nah, pondasi yang kedua adalah dekomposisi. Pondasi yang ketiga, ini pondasi yang ketiga. Nah, oke, kita lihat di sini. Ya, pondasi yang ketiga benar. Namanya adalah abstraksi. Kita lihat di sini. Yang berkaitan dengan atau yang kita highlight itu berarti apa? Kita pusatkan, ya. Itu yang mana? Di sini ada seperti ini. Nah, apa yang kalian lihat dulu? Yang pertama kali, pola. Ini ada segitiga, terus merah warnanya, orange, orange ya. Terus biru, lingkaran, hijau. Nah, kita lihat di bawahnya ada lingkaran persegi segitiga. Apa yang kalian lihat yang pertama kali yang harus untuk menyelesaikan sebuah ini? Apa? Mengumpulkan? Kelompokkan apa? Benda yang sama. Berarti dilihat dari apa? Instruksi. Berarti yang berkaitan dengan abstraksi itu adalah berkaitan dengan instruksi. Berarti pondasi yang ketiga adalah abstraksi. Nah, ini berarti berkaitan dengan instruksi. Coba, siapa yang bisa bantu mengelompokkan di sini? Di sini instruksinya apa? Kelihatan nggak? Berdasarkan bentuk, abaikan warna. Oke. Ada yang bisa bantu di sini? Satu orang? Mau maju ke depan untuk mengelompokkan? Siapa? Ada? Nggak ada? Kamu mau? Apa nih? Sakit kepala? Siapa? Oh ya, boleh. Sini, nggak apa-apa di sini. Kasih tepuk tangan dong buat temennya. Luar biasa. Iya, ngelompokin dong.
Duduk, boleh duduk. Di sini, lihat. Yang tadi instruksinya apa? Kelompokkan berdasarkan bentuk, abaikan warna. Nah, lingkaran yang mana? Nih, misalkan ini, satu kita taruh sini. Tuh. Ini aja pakai mouse, nggak apa-apa. Klik aja sekali. Nah. Terus. Persegi ya. Yang terakhir adalah segitiga. Oke, mantap ya. Tepuk tangan lagi. Nah, kalau di level berikutnya, ini instruksinya gimana? Nah, berarti adalah yang penting adalah apa? Ya, warna. Berarti yang penting adalah instruksinya, ya kan? Seperti itu. Oke. Ini adalah abstraksi. Yang terakhir, pondasi yang terakhir tentang algoritma. Apa itu algoritma? Ya kan? Pondasi yang terakhir adalah algoritma. Nah, kita lihat di sini cara memasak mie. Pada suka masak mie? Ya. Oke. Siapa yang mau bantu di sini? Nah, ini. Nah, ini ada bentuk algoritmanya, ya. Ada masukkan mie ke air mendidih, sajikan mie, matikan kompor dan lain-lain. Nah, tinggal diseret ke susun algoritma di sini. Siapa yang mau bantu? Oke, boleh. Kasih tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Udah berani maju. Silakan. Yang pertama apa? Kira-kira. Masukin air ke panci kan? Masukkan air panci boleh. Geser. Ya. Terus? Nyalain kompor. Nyalain kompor. Sajikan mie dulu nggak sih? Gimana sih? Ah. Masukin air ke panci. Oh iya. Nyalain kompor. Nyalain kompor, oke. Ini kadang juga bikin mie beda-beda ya. Makanya saya bingung. Jadi nggak ada standar. Terus? Tunggu air mendidih. Oke. Siapkan panci dan Nah, kalau salah, kalau nggak gini. Kalau misalkan mau yang ini, siapkan panci. Iya, siapkan panci, Nah, terus berarti masukkan taruh air. yang paling atas gini. Nah, salah. Oh, nggak bisa berarti. Harus di delete. Siapkan panci. Oke, terus? Mana sih masukin air ya? Masukkan air ke panci. Oke, terus? Terus nyalain kompor. Dan kompor. Sajikan mie. Oh iya. Masukkan mie ke air mendidih. Oke. Terus aduk ya? Iya, aduk di mananya sih, di piringnya atau di kompornya? Ya, Bapak. Dah. Gak ada koneksi. Oh iya. Waduh. Ulangi. Tadi apa kan? Masukkan siapkan panci. Terus masukkan air tadi. Terus nyalain kompor. Terus. Nah, di sini tadi berpikir komputasional atau konsep dasarnya itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Pengenalan pola. Terus dekomposisi. Terus oke, nah kita akan bahas satu persatu ya. Tentang pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau tren dalam masalah atau data untuk memprediksi sebuah solusi. Kayak tadi, pengenalan pola. Gamenya apa tadi? Game pola? Mobil. Ya. Dari mobil tersebut, di pengenalan lo mencari kesamaan kan? Yang sama apanya? Polanya kan? Pola segitiga, bintang dan segala macam. Itu disebut dengan pengenalan pola. Terus yang kedua, dekomposisi. Memecahkan masalah dari besar menjadi bagian yang lebih kecil. Supaya apa? Supaya gampang atau mudah ditanganin. Ya enggak? Ketika kamu punya sebuah masalah yang besar, kalau nggak dibagi kecil-kecil supaya bisa diselesaikan, lalu kalau mau menyelesaikan yang besarnya kan lama biasanya kan. Kalau dibagi jadi masalah yang kecil-kecil, kira-kira bagaimana?
Lebih cepat nggak diselesaikan? Lebih cepat. Itu, oke? Yang ketiga tentang abstraksi. Fokus pada informasi yang paling penting dan relevan, mengabaikan detail yang tidak perlu. Tadi gamesnya tentang apa? Mengelompokkan suatu Menyamakan bentuk. Berarti itu terkait terhadap instruksi, ya kan? Nah, di sini fokus pada informasi yang penting. Instruksinya yang penting yang apa? Bentuknya, warnanya. Tapi kan kita mengikuti apa? Instruksinya. Nah, berarti di sini adalah fokus pada informasi yang penting dan relevan. Oke? Yang terakhir adalah algoritma, merancang serangkaian langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, artinya apa? Di sini algoritma. Tadi dirancang nggak? Memasak air dulu, masukin air, siapkan panci dan lain-lain kan? Nah, itu yang disebut dengan algoritma. Pertanyaan Pak Iman, ketika algoritmanya salah bagaimana? Nggak akan berhasil. Tadi jawaban salah kan? Nah, memasak mie ketika urutannya tidak sesuai menurut algoritmanya di komputer, itu berarti kan jawabannya salah, ya kan? Nah, udah biarin aja. Ketika jawaban itu salah, berarti kan algoritmanya salah gak? Nah, ketika algoritmanya salah, programnya bakalan jalan gak kira-kira? Nah, seperti itu yang disebut dengan algoritma. Ya, jadi serangkaian yang bisa diselesaikan oleh masalah-masalah. Oke? Oke, kita akan bikin kelompok. Oke, udah? Ya, yang didiskusikan Pak Iman udah WA ke mana ya? Coba mana dikirim ke teman-temannya? Nah, apa sih? Sudah? Ya, silakan diskusikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Soalnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Di buku aja. Buku masing-masing nggak apa-apa. Ya udah, lapor polisi kalau hilang. Ya udah, di mana kek? Tinggalan kali. Silakan diskusi. Waktunya 5 menit cukup? Enggak cukup. Bapak 5 jam udah ketemu Pak. Bapak saya di sini Pak. Satu kelompok satu buku. Enggak, satu orang aja, satu orang satu buku. Jawabannya sama nggak apa-apa. Semuanya. Yang ini kelompoknya mana? Gabung. Gabungin aja. Bangkunya aja yang digeser. Iya. Jawabannya diskusi. Iya, diskusi. Jawabannya nyarinya diskusi ya. Iya. Izin aja Pak. Pilar sama pondasi sama kan? Hah? Pilar sama pondasi sama. Pondasi ya sama. Cuman ini kita sebutnya pondasi, pilar. Makasih Pak. Sama-sama. Pondasi bangunan.
Taruh aja. Kalian selesai 11.45 ya? Oh iya 11.45 hari ini. Waktunya 5 menit ya. Masa waktunya? Waktunya udah mau habis. Lu kelihatan. Kan sama semua ya, sekelompok sama. Ya sekelompok sama, boleh searching juga boleh. Tapi itu lebih ke arah kehidupan sehari-hari ya. Hah? Maksudnya Kan Pak? pertanyaan tadi apa? Ini ada nih. Sebutkan yang jelasnya yang pas dua. Ya yang kedua. Yang kedua, penerapan dekomposisi. Oh, dalam kehidupan. Ya dalam kehidupan sehari-hari aja, dalam kehidupan kamu aja, biar nggak pusing. Nah, weh, mantap itu, bagus. Itu nggak apa-apa, contohnya kan begitu kan? Iya. Ini balon apa ini? Nggak usah. Nah, ini kan sama aja kayak di situ. Nomor 1 ya? Iya. Nomor 2 kan beda. Berarti nomor 1 situ aja. Ya udah bebas nggak apa-apa. Kamu duduk. Enggak, kamu duduk aja. Nggak apa-apa serius. Nggak masalah. Memang duduk mulu, bosen. Ya udah sih. Ada kesulitan nggak? Makanya saya kan orangnya nggak masuk. Saya diskusinya sambil vision bisa gak? Nggak usah. Nggak penting. Apa? Kan saya udah nemuin sama dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak kita mau masak mie nih, bukan langkah-langkah ya, masak mie. Terus kayak kan di gas itu kan jarumnya gitu kan kalau udah mau habis. Nah itu udah kelihatan kalau gas kita tuh tinggal sedikit. Jadi kita pengen matangnya lebih cepat. Jadi yang mie nya tadi kalau gede kan matangnya lama. Kalau dipotong kecil-kecil kan jadi matangnya bisa lebih cepat. Itu termasuk dekomposisi atau bukan? Boleh. Itu kan memecahkan masalah dari yang besar jadi kecil-kecil. Boleh nggak apa-apa. Ceritain aja, nggak apa-apa. Ini ceritain pakai bahasa kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah pakai bahasa baku nggak apa-apa. Jir gitu. Enggak. Yang nomor 2 dalam kehidupan sehari-hari ya. Bebas, apa aja. Apa belum? Apa? Ada yang udah nemu? Ada nemu apa? Jawabannya yang nomor 2. Masak nasi, persiapan bahan-bahan. Oh, masak nasi. Masak nasi bisa. Dekomposisi itu kan berarti yang memilah atau memecahkan. Kalau memasak nasi, urutan memasak nasi. Iya. Itu maksudnya ke dekomposisi apa algoritma? Misalkan contoh kayak tadi nih, ini temennya nih ya. Nanti kamu jangan sama. Temennya itu tadi saya mau membersihkan rumah. Tapi nanti
bagian sini ngepel, bagian sini nyapu, bagian sini itu kan mencuci motor. Terus gimana cuci motor, gimana caranya? Atau langkah-langkah mencuci motor? Kalau langkah-langkah masuknya ke dekomposisi apa algoritma? Nah, berarti memecahkan, membersihkan kelas. Boleh? Gimana cara membersihkan kelas? Ada yang nyapu. Nah, itu kan sama kayak tadi temennya berarti. Oh iya. Itu tadi yang di sebelah sono, dia mau masak mie, tapi karena gasnya udah mau habis, akhirnya mie-nya dipotong kecil-kecil. Berarti kan menjadi beberapa bagian. Itu kan dekomposisi. Yang lain coba kalian bikin. Contoh penerapan dekomposisi dalam Ya. Berikan contoh penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari saya, seperti membersihkan rumah, dibagi menjadi menyapu lantai, mengepel, membersihkan jendela, dan membuang sampah. Oke, itu yang disebut dengan dekomposisi ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2. Ya. Tadi kan kita sudah belajar tentang apa? Dekomposisi, terus pola, terus atraksi, algoritma. Oke, pertanyaan Pak Iman. Kita akan refleksi ya, bukan refleksi kaki atau refleksi badan ya. Bukan. Tapi kita coba untuk merefleksikan kembali apa yang sudah kita pelajarin hari ini. Menurut kalian, apa yang sudah kita pelajarin hari ini? Cara memecahkan suatu masalah. Oke, apa lagi? Langkah-langkah algoritma. Oke, dalam memecahkan sebuah masalah. Oke, apa lagi kira-kira? Instruksi. Ya, berarti kita yang namanya algoritma itu sudah pasti menggunakan instruksi. Yang sebuah program itu juga Yang sebuah program juga menggunakan instruksi. Oke, apa lagi kira-kira? Mencari persamaan. Nah, di dalam membuat sebuah program pun, misalkan contoh gini, kalian bikin web, ada program atau project bikin web. Kira-kira kalian melihat referensi-referensi yang lain nggak? Iya kan? Misalkan contoh, bikinin Pak Iman website tentang sekolah dong. Berarti nyarinya kemana? Atau ngelihat referensinya kemana? Ke Google, terus lihat ke sekolah-sekolah yang lain nggak? Iya kan? Ke sekolah-sekolah lain. Berarti apa? Itu adalah kita mencari persamaan. Benar? Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Pak Iman sampaikan hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Semuanya semangat banget kayaknya hari ini. Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, cukup sekian. Ketua kelas, mana ketua kelas? Boleh pimpin doa setelah belajar selesai hari ini. Oke? Sebelum mengakhiri pelajaran ini, tentunya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak.